Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku ada pertanyaan nih buat 3 narasumber nih. Ya. Kenapa Thanos pengen ngilangin setengah populasi di alam semesta? Karena kebanyakan. Karena Thanos penganut child free. Itu jawabannya. Child free mah dia aja nggak punya anak. Ini malah anak orang dihilangin. Dia punya anak 2. Dia punya anak. 2. Anak angkat. Nebula itu emang anak kandung. Anak dia. Nebula anak Bukan. kandung. Yang hijau itu anak angkat. Yang hijau itu anak hasil dia jajah negara terus diambil satu. Iya, siapa sih namanya itu yang hijau? Bukan. Bukan. Ceweknya kuil. Iya, ceweknya kuil. Aduh, siapa? Gamora. Gamora. Tapi Thanos itu manggil bawahannya itu anakku loh. Oh, Kayak child. ini ya, kayak apa Shirohige ya? Iya kayaknya. Listen child. Iya, betul. Artinya dia pengen menghilangkan setengah populasi dunia karena terjadi banyak Kerusakan. Iya. Iya, karena dalam teori barat mereka mengatakan bahwa sumber daya itu Terbatas. Sedangkan keinginan manusia itu Kebutuhan dan keinginan. kebutuhan ya, keperluan manusia itu tidak terbatas. Alat pemenuh kebutuhannya Keinginan, terbatas. betul keinginan yang enggak terbatas. Kalau itu menurut Islam, keinginan manusia tidak terbatas. Oh, Tapi bagi kan barat keperluan kebutuhan sama keinginan kebutuhan. mereka belum bisa membedakan. Belum bisa membedakan. Need itu unlimited, karena itu harus dibatasin. Kenapa? Karena kalau manusia ini berkembangnya seperti deret ukur. Sedangkan sumber daya itu cuma berkembang memenuhi manusia seperti deret hitung. Iya. Karena itulah kalau manusia berkembang terus akan terjadi kerusakan. Itu yang mereka propagandakan ke negeri-negeri yang berkembang. Iya. Sementara mereka sendiri menghadapi masalah besar, yaitu depopulasi. Yaitu adalah populasi terlalu sedikit. Karena itu mereka justru sekarang lagi mau naikin populasinya Bener, di Jepang kan 9 juta rumah tanpa penghuni. tanpa penghuni, dan itu terus bertambah. Diprediksi 2050 mereka nanti akan turun menjadi di bawah 100 juta, katanya 90 Pindah juta. Jepang aja. Iya, karena piramida mereka, piramida demografinya terbalik. Iya. Jadi Dan piramida itu terbalik. nggak hanya di Jepang, di negara-negara Eropa Eropa. Timur juga sama. Jerman itu ngasih uang semakin banyak, semakin orang punya anak semakin banyak. Nah, berarti Dan banyak ide ini- negara kalau kita punya anak dibiayai negara. Betul. Itu maksudnya. Karena karena Jerman tadi salah satu. karena depopulasi. Iya. Artinya yang mereka dakwakan ternyata ya mereka hadapi sendiri masalahnya, nggak benar ternyata. Ternyata populasi itu adalah syarat awal untuk bisa membangun peradaban. Berarti kemenangan Islam gak usah dakwah lah, punya anak aja yang banyak. Benar. Tungguin mereka punah. Betul, quantity is the first of qualities. Oke. Jadi kuantitas itu adalah syarat pertama kalau kita mau berbicara tentang kualitas. Oke, ini hari Jumat. Oke, siap. Ya nggak gitu juga konsepnya. Artinya ini adalah ide bayangan. Makanya kalau kita bicara tentang orang-orang Barat, mereka menilai segala sesuatu pasti dari materi. Makanya mereka bilang tadi deret hitung ketika sumber daya manusia berkembang seperti deret hitung dan manusia berkembang seperti deret ukur. Deret ukur itu dikali. Dikali. 2 kali 2 kali. Iya, sedangkan sumber daya katanya seperti deret hitung tambah. 1 tambah 1 tambah 1. Dan itu berarti mereka cuma berpusat pada materialisme doang. Nah, karena itulah berdasarkan materialisme itu sangat logis untuk tidak punya anak atau membatasi anak. Walaupun mereka nanti akan dapat masalah lagi. Ya tadi itu Tadi kekurangan populasi itu. Betul. Makanya kalau kita sebenarnya kalau kita berusaha untuk open minded ya, aku agak risih sih, aku agak gatal ketika mendengar orang ngomong bahwa kita tuh harus open minded gitu maksudnya, jangan close minded. Sebentar, antum setuju child free nggak? Aku Setuju atau enggak kalau pertanyaan? Aku tidak bisa menjawab setuju atau tidak. Karena Asik. Child free ini adalah Diplomatis sesuatu yang bukan menjadi problematika. Karena ketika orang membahas tentang menunda anak atau tidak punya anak, ini sudah pembahasan para ulama dari dulu. Tapi yang kita perlu untuk bahas itu adalah kenapa kita bahas, apa yang mendasari child free itu. Kalau pemikiran child free itu Pengen awet muda, karena dianggap bahwa anak itu beban, bahwa anak itu adalah sebuah hal investasi yang tidak logis. Antum dan nggak segala setuju? macam. Itu nggak setuju aku jelas. Antum nggak open minded. Nah itu dia, maka aku malas tuh dikatakan bahwa kalau open minded Anti itu adalah- Thanos antum. Iya, sesuai Aku dengan cuma aku. nunggu celahnya. Open minded. Kalau tidak sesuai aku close minded. Ini kan cara orang-orang barat ketika mereka seolah-olah mengatakan tadi ya, open minded dan close minded itu kan problematika yang kita hadapi pada saat ini. Nah, makanya ada orang mengatakan, wah ini kalau seandainya kamu nggak setuju dengan apa yang aku pikirin berarti kamu tuh close minded. Iya. Ya, sebenarnya dia close minded karena dia nggak mau
menerima pemikiran selain dia. Padahal fakta sekarang mengatakan bahwa nggak usah bahas tentang Islam dulu, kita nggak usah bahas tentang awet muda dulu, kita nggak usah bahas tentang masalah beban atau tidak beban dulu, tapi ternyata peradaban itu ditopang oleh kuantitas orang, gitu loh maksudnya. Itu Apakah aja. memang istilah close minded dan open minded itu adalah tameng bagi orang-orang yang punya budaya cancel gitu loh? Iya, bukan budaya cancel, tapi budaya tidak intelek. Budaya cancel kayak Thanos, aku gak setuju sama kamu. Gitu. Thanos punya usaha masalahnya. Aku masih punya respect terhadap Thanos. Karena ketika dia punya ide, dia mau efforts. Dia usahanya apa? Dia usahanya ngumpulin Ngumpulin batu. batu. Oh. Itu effort banget tuh. Dia kolektor berhala. Iya, betul. Nah, artinya kalau kita bahas tentang tadi ya masalah kuantitas dan kualitas peradaban. Contoh kayak gini ya. Semua orang zaman dulu, walaupun mereka nggak mikir panjang, itu mereka sudah sadar. Ketika mereka punya banyak anak, berarti mereka punya lebih banyak akses menuju sumber daya. Kalau aku punya anak 10, laki-laki semuanya, maka aku bisa untuk perang melawan orang-orang yang keluarganya cuma anaknya 3. Karena secara jumlah aku bisa menang. Maka aku akan mendapat akses itu lebih ya. banyak. Di Cina gitu ya. Di Cina gitu. Lebih banyak anak supaya harta tetangga kita bisa kita rebut. Betul. Dan itu berpikir secara apa ya? Secara primitif. Orang Arab juga gitu, orang Persia juga gitu. Semuanya berpikir tentang banyak anak. Semua berpikir dengan kita nggak bahas tentang baik dan buruk ya, tapi kita bicara tentang pemikiran primitif. Bahwasanya ketika dia mau menguasai lebih banyak akses, maka dia harus lebih banyak kuantitas. Itu aja sih sebenarnya. Nah, belum lagi kita bicara tentang masalah-masalah yang lain gitu maksudnya. Yeah. Nah, artinya kalau misalnya dia berbicara tentang wah kita ini nggak usah punya anak karena anak tuh beban. Sebentar, kamu lihat dari sisi mana dulu beban. Karena gini loh maksudnya. Bahkan kekayaan itu adalah sebuah beban bagi orang-orang yang tidak pengen kekayaan. Bahkan anak itu adalah sebuah beban bagi orang-orang yang berpikir dengan cara angle yang berbeda. Maka yang kita ingin luruskan pada hari ini adalah kamu mikir dengan angle kayak apa. Iya, bahkan kehidupan itu adalah beban buat orang-orang yang nggak pengen hidup. Betul. Jadi semuanya bisa jadi beban sebenarnya, tergantung Benar. mindset ya. Betul, dengan mindset sholat ya beban, gitu maksudnya. Iya, buat Punya orang yang mobil nggak ya suka sholat. beban. Iya. Dulu ketika aku dibilang gini sama bapakku, Lik belilah mobil. Aku bilang nggak mau saya. Nggak mau. Pi, kenapa? Karena biaya parkirnya mahal, Pi. Karena sekali ganti ban aja perlu duit lebih daripada ratusan ribu. Kalau kita naik motor kita cuma perlu di dompet kita 100 ribu, itu sudah lebih-lebih 50 ribu juga sudah mumpuni. Tapi kalau kita udah mulai naik mobil, nggak bisa seperti itu. Bisa. Bapakku ngomong, Lik belilah rumah, nggak usah lah, lebih enak di kos-kosan. Rumah besar tuh susah bersihinnya. Itu angle yang salah tadi. Oh, berarti antum punya orang tua yang suka ngasih beban kan? Iya, artinya bagi kita sebuah beban. Tapi bagi orang yang Bisa nggak punya- bebannya dikasih ke aku aja? Makanya aku bilang, Sini pi. jadi beban itu adalah ketika pemikiran kita tuh nggak luas. Ternyata ketika pikiran kita sudah luas, ternyata mobil tuh bisa untuk mengakses banyak hal yang Iya. dulunya kita nggak bisa akses. Rumah yang besar itu bisa untuk memfasilitasi yang dulunya kita nggak bisa fasilitasi. Iya. Nah, mengenai kemudian beban-beban yang dulu kita pikirin itu menjadi hilang ketika akal kita tuh sudah semakin luas. Berarti anak tuh bukan beban, pikiran aja kurang luas. Oke, berarti misalnya kan kayak aku pakai topi, ini kan beban. Dia membebani kepalaku. Tapi karena ya bener dong. Tapi karena aku punya tujuan yang menurut aku ini menjadi yang nggak ada nothing lah. Aku pakai Iya. begini yang penting aku keren. Ya. Dimana keren itu menjadi satu hal yang lebih penting daripada kebebanan cuma sebatas topi gitu kan ya. Akhirnya aku pakai topi. Kenapa gak suka pakai jam? Kayak si beban itu. Betul. Iya. Cuma kan yang jadi soalan urusan child free ya. Kenapa bisa ada seseorang yang merasa ada sebuah beban di mana mungkin 90% orang menganggap ini anugerah. Ya, trade off-nya apa? Nah, trade off-nya apa daripada itu gitu kan? Ini kan kita nggak usah ngomongin agama dulu lah, nggak usah ngomongin anak pahala jariah, nggak usah ngomongin macam-macam Ya, gitu ya. betul. Rasulullah berbangga-bangga di hari Ya. kemudian nggak Nggak usah usah. ngomongin itu, tapi berbicara secara humanity aja. Tidakkah kemudian dia berpikir bahwa dia terlahir dari orang yang tidak child free? Betul. Dan aku kemarin sebelum omongan itu viral, aku kan lagi nyari tentang ibu ya. Itu aku baca Ibu aku antum nonton kemana? apa? Nyari tentang Ibu di YouTube. Oh, di YouTube. Jadi aku dapat di YouTube itu sebuah kayak apa ya? Sebuah kayak tayangan yang membuat orang tuh berpikir ya tentang ibu. Nah, itu ceritanya adalah orang Korea, anak kecil dikasih list pertanyaan untuk dia tanyakan pada ibunya. Nah, yang menarik ada pertanyaan gini, Ibu, apa yang ibu hilang ketika ada aku? Apa yang ibu hilang? Nah, jadi Yang apa yang hilang dari ibu. Hilang dari ibu. Ibu tuh korban apa sih ketika aku tuh ada, ketika ibu melahirkan aku. Ketika aku ada, ibunya tuh menjawab ini, youth, masa muda. Dalam bahasa Korea tentunya. Dia menjawab bahwa aku kehilangan masa muda.
Terus kemudian anak ini bilang, enggak kok kamu masih cantik kok. Anaknya tuh sedih tapi dia bisa menguasai diri, terus bilang, anak kecil sekitar 4 tahun gitu, enggak kok ibu masih cantik kok, bahkan ibu tuh yang paling cantik bagi aku dan segala macam. Udah ngobrol-ngobrol sama mereka, terharu tuh. Terus ada pertanyaan lagi dari orang itu, anaknya bacain lagi pertanyaan, kalau ibu kehilangan sesuatu ketika ada aku, lantas apa yang ibu dapat ketika ada aku? Nah, jadi trade off-nya apa? Jadi yang antum bilang tadi, trade off, memang ibunya kehilangan youth, dia nggak bisa berteman lagi dengan orang, dia nggak bisa jalan-jalan lagi ketika Nggak ada bisa anak botox, ini, nggak bisa botox dan segala macam gitu kan ya. Jadi ada youth, kehilangan masa mudanya lah kira-kira gitu. Sementara yang lain yang nggak punya anak mungkin bisa main, bisa traveling, bisa sekolah di Jerman dan segala macam. Iya, ke Belanda bareng suami. Iya, dan seterusnya. Nah, apa yang ibu dapat ketika ada aku? Itu ibunya jawab apa? Kebahagiaan yang kamu nggak bisa bayangkan. Berarti gini, aku bisa nambahin, bisa jadi orang ini berpikir bahwa punya anak itu tidak worth it karena dia mengkorelasikan dengan sistem yang buruk yang ada. Artinya ternyata mungkin secara konstitusi, secara masyarakat dan lain-lain, influencing ke dianya itu menjadikan oh ya ini beban. Itu berarti dia bukan pelaku, dia tuh korban. Iya, Pemikiran dia mungkin dia bisa jadi korban sekaligus pelaku. Gitu sih. Karena orang yang menjadi korban itu kan berarti kan dia jadi gini, korban itu kalau dia merasa bahwa korban itu adalah kalau dia Pasif. tidak pasif atau dia Pasif. tidak merasa bangga dengan pemikiran itu. Tapi kalau dia sudah merasa bangga dengan pemikiran, contoh kayak gini ya. Kalau dia udah aktif, dia iya. bisa menjadi pelaku juga. Betul. Ada orang yang dibesarkan karena saking banyaknya anaknya. Dia merasa dia tidak diperhatikan. Bahwasanya secara keluarga dia miskin, anaknya 15 misalnya, dan dia anak ke 14 misalnya. Lantas dia merasa, wah kalau aja dulu orang tua aku nggak sebanyak itu anaknya, mungkin aku bisa kuliah. Dia lalu kemudian berpikir bahwasanya jangan banyak anak deh. Karena misalnya dia menjadi korban dari titik ini. Tapi ketika dia ditanya kenapa? Karena alasannya begini. Berarti dia tidak bangga dong dengan itu. Dia tidak bangga dong ketika dia nggak punya anak. Beda dengan ada orang yang ketika dia bangga karena pemikiran ini. Pemikiran bahwa anak itu beban. Berarti anak dia itu adalah dia salah satunya corong daripada Benar. sistem yang salah tadi. Dia menganggap anak itu liability. Dia menganggap bahwa anak itu adalah sebuah beban yang harus ditanggung dan mendingan gak usah punya. Dan salah satu beban itu adalah membuat kita jadi lebih tua, membuat kita jadi punya berapa itu 2 miliar. 2 miliar per anak beban itu per untuk anak. masalah pendidikan itu kan pernah ada kan hitungan seperti itu. Iya. Nah, berarti ini kan adalah sebuah pemikiran yang pemikirannya berdasarkan satu cara pandang tertentu yang akhirnya menjadi sebuah hal yang besar di barat. Di barat itu semua orang sudah berbicara tentang childless. Gimana anak itu kemudian supaya kita tuh nggak usah punya anak lah, nggak masuk akal. Ya Jepang bahkan salah di barat itu teori sosiologi keluarga itu sudah sampai pada titik apakah keluarga itu perlu? Family itu perlu nggak sih? Iya. Sampai pada titik pada kajian anak kecil itu manusia atau monster? Iya. Di mana dia dibesarkan pada saat kecil dengan effort yang begitu tinggi, begitu besar dia akan menjadi mesin menjadi musuh buat yang membesarkan. Betul. Jadi Kita gedein monster dalam rumah. benar. Iya, artinya bahkan gini Mas, bukan mereka bertanya keluarga itu perlu atau tidak. Malah beberapa feminis, ultra feminis itu mengatakan bahwa selama masih ada institusi keluarga, maka selama itu pula masih terjadi perbudakan terhadap perempuan. Karena cara untuk melegalkan perbudakan atau prostitusi legal terhadap perempuan adalah dengan melegalkan institusi keluarga. Itu kata mereka. Nah, artinya kan ini kan beda sudut pandang ya. Kalau kita merasa bahwa kita nggak akan bisa untuk meraih ridho Allah, satu-satunya ridho Allah kecuali dengan berkeluarga. Satu-satunya cara untuk bisa berinteraksi dengan seorang perempuan adalah dengan berkeluarga dengan dia kan gitu kan ya. Nah, tapi orang-orang barat tidak, karena mereka menganggap bahwasanya ini adalah sebuah beban dan sebuah penindasan, sebuah penjajahan bagi seorang perempuan. Nah, maka aku melihat bahwa ini bukan korban menurutku. Dia adalah seorang campaign. Dia adalah campaigners, orang yang berkampanye gitu kan ya, tentang satu pemikiran yang dia yakini, yang itu berdasarkan nilai-nilai yang berbeda dengan nilai-nilai yang kita ambil, walaupun secara universal juga sudah berbeda. Jadi kalau kamu nggak mau punya anak, jangan repot ngurusin anak orang lain. Jadi konsep child free ini sebenarnya paradoks ya. Iya, paradoks. Dia nggak mau punya anak tapi mau ngurusin anak orang lain.